Kembali bersama kami di Dua Arah, saya akan langsung ke Pak Justinus. Kalau dari Indef mengingatkan tidak bisa berjalan dua-duanya, antara kesehatan dan juga ekonomi. Harus ada prioritas. Dengan juga penyerapan anggaran yang saat ini kemarin membuat Presiden juga cukup marah dengan hal itu, Pak Justinus. Ya, kami sepakat dan kritik Bu Eni tadi valid saya rasa. Kita sekarang kan sedang menuju adaptasi kebiasaan baru. Itu termasuk penyesuaian paradigma. Pemerintah juga harus belajar dalam hal ini. Sekarang ini tidak ada satu pihak pun rasanya yang bisa mendaku sebagai yang paling tahu dan paling bisa mengatasi ini. Butuh kerjasama. Nah, saat pasar sedang lumpuh karena ekonomi tidak bergerak, lalu masyarakat juga butuh bantuan, pemerintah sekarang jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Nah, sayangnya memang tidak bisa akselerasi itu langsung seperti yang diharapkan. Tetapi saya ingin mengatakan pemerintah juga belajar. Di awal-awal kita memang kedodoran, itu harus diakui. Tapi sekarang sudah ada perbaikan yang cukup signifikan. Kalau kemarin Pak Presiden misalnya mengevaluasi serapan stimulus kesehatan baru 1,54% per akhir Mei, per awal Juli sudah 6%. Artinya ada perbaikan 4 kali lipat. Dan sekarang itu kalau dari DIPA kesehatan dan lain-lain, itu sudah hampir 40 triliun. Artinya dipastikan Juli ke depan respon pemerintah akan lebih baik. Baik untuk kesehatan maupun untuk ekonomi. Juli ke depan? Ya, Juli ini ke depannya. Ya. Baik, Bu Eni, silakan. Jadi harus ada power of marah-marah gitu. Ya, jadi memang betul. Jadi ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa kita betul-betul harus mengevaluasi. Jadi kelambanan pemerintah yang selama waktu normal itu memang nggak terlalu terlihat. Jadi kalau tadi Pak Justinus menyatakan Juli paling tidak ada perbaikan. Bu Eni melihatnya sudahkah ada perbaikan saat ini ketika pasca Presiden kemarin cukup keras kepada Kabinet Indonesia Maju? Apakah sudah ada? Memang setelah habis marah-marah itu beberapa hari kemudian kan ada peningkatan penyerapan gitu kan. Itu boleh dikatakan oke, berarti ada efeknya. Tetapi ini kan masih sangat jauh. Jadi yang ditekankan Presiden itu adalah sense of crisis. Ya. Nah, bahkan menurut saya karena ini betul-betul problemnya ini sangat kompleks ya. Tidak hanya sekedar sense of crisis. Jadi kalau sense of crisis saja tidak ada, itu memang sangat jauh sekali dari yang dibutuhkan gitu. Artinya kesiapan dan mitigasi yang kita butuhkan. Nah, menurut saya yang penting sekarang fokus. Fokusnya kemana? Fokusnya sekarang yang paling utama agar ekonomi selamat itu adalah daya beli masyarakat. Karena itu power kegiatan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita kan 56% konsumsi rumah tangga. Jadi bagaimana segera kegiatan apapun ya dan program apapun yang punya dampak agak direct gitu kan terhadap peningkatan atau pemulihan daya beli. Sudah melihat efeknya dari bansos terkait dengan bansos itu sayangnya kalau menurut saya ini harus ada definisi yang benar-benar clear dan jelas. Jadi bansos itu menurut saya semua yang terkait dengan perlindungan sosial itu dalam bentuk bansos dan itu ranahnya Mensos. Tetapi seluruh kegiatan program yang targetnya untuk pemulihan ekonomi itu tidak boleh dalam bentuk bansos. Jadi saat ini yang belum clear dan belum jelasnya di mana Bu Eni? Bansos itu ada 8 skema sekarang. Itu yang belum clear dan belum jelas. Itu yang di lapangan selain menimbulkan kerancuan, tetapi juga efektivitasnya menjadi tidak maksimal. Tidak efektif dan ada kerancuan, Bu Brian. Ya, kalau jadi di minggu-minggu pertama pada saat kita mengalami pandemi, arahan Bapak Presiden itu untuk penanganan COVID-19 itu memang tidak hanya sektor kesehatan. Ada 3 tadi sudah disebutkan oleh Mas Justinus ya. Jadi yang pertama adalah penanganan kesehatan itu sendiri, kemudian yang kedua adalah memperkuat jaringan pengaman sosial yang kemudian diterjemahkan sebagai bansos, bentuknya macam-macam. Jadi mulai dari sembako, kemudian bantuan tunai. Nah, 8 skema itulah yang membuat kerancuan dan tidak efektif kalau menurut Indef, Bu Eni. Ya mungkin kalau saya melihat sebetulnya nggak rancu ya, hanya memang kita punya kendala yang kita hadapi pada saat itu adalah karena ada penambahan jumlah beneficiaries. Yang dulu sasaran ini kan programnya nggak ada yang baru. Sebelum pandemi pun itu program yang sudah dijalankan oleh Kementerian Sosial. Dulu kita menyasar hanya 20% penduduk yang termiskin. Kemudian ditambah naik lagi menjadi total 40%. Ini karena
diduga ada kelompok lain yang terdampak. Nah, ini kemudian yang memerlukan adjustment, penyesuaian ya, mulai dari mencari siapa mereka, kemudian sistem distribusinya juga, karena situasi pandemi ternyata tidak mudah juga gitu justru kan. itu. Kontaknya Justru harus itu letak persoalannya. Jadi karena ini masa pandemi, kita membutuhkan kecepatan, sementara daya dukung seperti database dan segala macam kita kan masih amburadul. Nah, ketika kita dihadapkan oleh conditional di lapangan seperti itu, semakin banyak skema sudah pasti akan semakin gaduh gitu, atau semakin tidak fokus. Tapi Nah, oleh saya karenanya rasa sebenarnya mungkin kita juga harus fair ya melihat ini ya. Ini bukan excuse atau membela diri, tapi Mbak Eni ya, kita lihat pandemi terjadi di tengah jalan, di tengah tahun anggaran, saat di awal tahun lagi kita sedang merencanakan suatu planning tinggal landas sebenarnya istilahnya gitu ya. Tapi sekarang malah harus struggle untuk pandemi. Nah, apa yang terjadi? Ada adjustment tadi yang penting antara bagaimana desain APBN, APBD dengan fakta, kebutuhan. Ini yang memang tidak bisa langsung dikaitkan begitu saja. Kenapa? Misalnya begini, di tengah jalan mengubah anggaran itu tidak mudah. Maka kemarin ada Perpu dan lain-lain. Nah, sekarang yang ditempuh adalah kalau prosedurnya itu lama, sementara kebutuhan itu real sangat cepat, maka yang sekarang dilakukan adalah perubahan skema. Itu tidak ideal memang. Ya. Misalnya BLT dana desa. Kan sudah ada dana desa ya. Tapi karena ada sensitivitas pemerintah tadi, sebagai bentuk sense of crisis justru dana desa dialihkan untuk BLT. Prakerja dialihkan untuk BLT. Memang ini tidak ideal. Tapi itu yang paling mungkin diambil dalam waktu pendek ini. Karena pandemi adalah extraordinary, Bu Eni. Justru itu. Jadi Presiden sejak pandemi ini diumumkan, itu kan langsung perintahnya dua, refocusing dan reallocating kan. Nah, cuman justru karena ini suruh refocusing kok masih ngedabiah gitu loh, masih terlalu banyak skema gitu. Nah, itu yang mungkin ya, ini bukan persoalan salah menyalahkan, tetapi berdasarkan evaluasi ini kan bisa kita mapping seberapa efektivitasnya gitu kan. Ternyata program-program yang lumayan, kalau nanti ada semacam hasil monitoring, MONEF gitu kan, ternyata program-program yang lebih clear, misalnya kayak bantuan sembako gitu kan, yang langsung clear itu bentuknya BLT, apalagi yang transfer cash transfer, itu jauh lebih efektif. Apa Eka ini karena pemerintah tidak fokus mengatasi pandemi saja, ekonomi saja menurut Bu Eni? Ya enggak, memang dari awal semuanya kan kita juga gagap kan, semua negara juga gagap. Ya. Nah, cuman refocusingnya itu mestinya cepat gitu loh. Jangan berkutat. Ini kan dari berbulan-bulan kita disibukkan dengan kegaduhan ya di publik gitu loh. Terlalu banyak wacana antar sektor saling nggak ada yang mau sinergi. Ekosektoral dan terlalu banyak wacana. Itu lesson learn yang penting ternyata. Pandemi ini selain wabah juga memberikan hikmah ya, atau ada berkah juga Bu Eni. Ternyata kita menjadi tahu kita punya masalah besar dalam desain politik dan fiskal yang harus fit in dengan kebutuhan saat ini. Jadi yang membuat lambat itu apa? Kalau Bu Eni menyatakan kan tidak cepat. Apa yang membuat keputusan itu lambat diambil oleh pemerintah? Kita ini satu ada komplikasi struktur, tumpang tindih, kewenangan, kelembagaan, ada overregulasi juga. Jadi ini sekarang semua kebuka selama pandemi ini. Dan saya kira dengan lesson learn ini semua belajar, saya berharap pasca pandemi memang kita bisa melakukan simplifikasi. Itu saya kira kata kunci penting untuk menyertai model pemerintahan ke depannya. Oke, Bu Eni terakhir. Setuju, kalau yang ini sangat setuju. Jadi ini harus menjadi suatu evaluasi dari pemerintah. Ya, tapi kan pandemi ini terus berlalu juga, Bu Eni. Sayangnya begitu. Jadi kadang ketika kita menghadapi masalah itu semangatnya luar biasa. Oh, ini harus dirubah. Ada satu kayak semacam kesadaran. Gitu. Tapi nanti begitu kayak banjir gitu kan, begitu banjirnya selesai kita kembali lagi dengan kebiasaan yang lama. Nah, itu yang menurut saya itu yang mulai sekarang harus ada. Bahasa religinya taubatan nasuha. Oke, Mbak Syarif. Mbak Cindy, ini juga mesti ada ini juga ya. Ada hal yang unik dengan pandemi ini yang mungkin berbeda dengan bencana-bencana yang lain. Karena ada keterbatasan yang harus kita lakukan dalam situasi pandemi. Misalnya? Contohnya, tadi kita berbicara tentang sembako atau kita berbicara tentang pemberian BLT. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kontak tidak boleh.
Baik. Kemudian kerumunan tidak boleh. Padahal program yang berjalan sebelumnya kita melakukan itu, kita kumpulkan orang. Nah, ini ada adjustment ini yang nggak bisa juga tiba-tiba bisa kita lakukan. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan pada saat awal selain terkait dengan realokasi dan refocusing, tetapi di dalam penerapan itu gugus tugas pada saat itu kita sudah duduk membuat protokolnya seperti apa. Bahkan protokol untuk Moneh pun kita pikirkan dan itu ternyata tidak mudah. Oke, jadi sebenarnya saat ini fokus dari pemerintah prioritasnya adalah pandemi atau ekonomi? Kalau dari arahan Presiden jelas ya, waktu awal itu memang di kesehatan. Karena kalau kita lihat variabel utama itu adalah kesehatan. Tetapi pada saat kemudian naratifnya sudah berkembang menjadi produktif aman, Presiden mengatakan dua-duanya harus jalan. Berapa kali saya sampaikan bahwa pada saat kita memutuskan prioritas, itu dilihat dua variabel. Resiko keterpaparan yang paling rendah dengan resiko dampak sosial ekonomi yang juga terendah. Jadi dua-duanya memang harus jalan. Pak Syarif mungkin. Ya, jadi sebetulnya pilihan kita PSBB itu adalah pilihan yang keseimbangan ya antara kesehatan dan ekonomi. Tapi ibaratnya keseimbangan itu tercapai dalam sebuah balon, ya. Ketika situasi masih fluktuatif seperti ini, kalau kita ingin melonggarkan bidang ekonomi, seperti balon kita tekan di sini, harusnya tekanan ke sebelah kesehatannya lebih besar. Artinya melonggarkan untuk ekonomi dan sosial harus lebih ditingkatkan protokol kesehatannya. Kalau ini menurun dan ini menurun, namanya balon kempes. Dan ini yang saya khawatirkan. Ya. Jadi seharusnya adalah justru ketika kita melakukan pelonggaran-pelonggaran pergerakan dan sebagainya, maka kita harus lebih tegas, harus lebih disiplin di dalam mengikuti protokol kesehatan. Harus lebih tegas dan disiplin. Kalau pemerintah mengatakan bahwa kita harus berjalan dua-duanya, mengatasi pandemi dan juga memperbaiki lagi roda ekonomi karena dampak dari COVID-19. Mungkinkah itu terjadi? Nanti dibahas ya Pak. Selepas itu tetap bersama kami di Dua Arah.